Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini klan Pahlawi yang ada di Nusantara selalu mempromosikan nenek moyang mereka yang konon sebagai wali dan banyak keramatnya. Sudah tidak terhitung. Di video ini kita melihat bagaimana ceramah-ceramah khurafat dari klan Pahlawi yang selalu menceritakan nenek moyangnya yang begitu banyak karomahnya. Benarkah dari semua yang diceritakan itu? Dari seorang Habib yang ada di Surabaya, sekarang yang makamnya ini disebut Kubah, Surabaya. Ini makamnya tidak jauh dari makam Sunan Ampel. Ini konon bisa streaming. Streaming ini zaman dulu belum ada. Istilahnya ini siaran langsung yang bisa disaksikan oleh murid-muridnya. Jadi si wali ini yang katanya punya karomah ini ngajinya di Tarim, tapi murid-muridnya yang ada di Surabaya ini bisa melihat ngajinya si wali yang ada di Tarim ini melalui jendela. Itu kata seorang Habib dalam satu ceramahnya. Inilah videonya. Habib Muhammad bin Idrus yang di Surabaya itu, Pak. Iya, dulu zaman dulu itu belum ada live streaming ya. Baru aja ada live streaming ini. Dulu nggak ada. Tapi beliau bisa live streaming dengan langsung dan disaksikan murid-muridnya. Karena apa? Karena ta'alluq. Beliau ada di Surabaya, gurunya ada di Hadramut. Setiap hari Minggu, Ahad pagi, beliau ikut madros. Gimana ngikutnya? Buka jendela langsung live, Pak. Beliau tinggal buka jendela, Pak, Habib Muhammad bin Idrus, ya, langsung ya melihat daripada madrosnya Habib Ali Habsyi para hadirin. Karena apa? Karena ta'alluq, ikatan dengan orang soleh. Dan siapa guru-guru kita yang kita punya hubungan dengan dia para hadirin, ya. Dan dikatakan oleh Sayyidina Idrus Al-Akbar, beliau mengatakan bahwa sahibut ta'alluq wa in ba'ad, orang yang punya hubungan dengan orang soleh walaupun dia jauh tetap bersambungkan para hadirin, ya, tetap disambungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi cerita itu yang menulis kejadiannya adalah keluarga mereka sendiri atau anak cucunya, keluarganya setelah si wali ini meninggal beberapa puluh tahun kemudian. Saksi mata dari orang yang pernah streaming kepada wali ini tidak pernah kita jumpai dalam kitab-kitab yang bukan dari klan Pahlawi. Apakah kesaksian yang seperti ini bisa dianggap sahih? Ya, tentu saja kita harus berpikir, karena yang menulis ini keluarga mereka, dan ini terjadinya setelah beberapa puluh tahun setelah si yang konon katanya wali ini meninggal. Bisa dilakukan. Beda sekali dengan wali-wali yang sudah terkenal dalam kitab-kitab yang pernah kita baca, seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, kemudian Wali Songo, dan banyak lagi wali-wali dari Timur Tengah seperti Hasan Basri, Syekh Tirmidzi, dan banyak sekali. Dan itu yang menulis ini orang lain yang semasa dengan beliau-beliau ini, bukan ditulis di kemudian hari setelah wali-wali tersebut meninggal dunia. Dan yang menulis ini keluarga mereka, bukan seperti itu. Inilah kewalian yang disaksikan, bisa dikatakan sahih, karena yang menulis orang lain yang semasa dengan hidupnya para wali-wali itu, dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan keluarganya. Itulah yang dituturkan oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Banani pada video berikut.
kita bisa bandingkan seperti apa cerita dari Habib yang di depan tadi dengan kisah yang diceritakan oleh Kyai Imaduddin Al-Bantani berikut ini. Penyebaran nilai-nilai moral bangsa Indonesia diklaim oleh mereka. Penyebaran Islam di Nusantara diklaim oleh mereka. Makam-makam berkeramat diklaim oleh mereka. Kita pengen tahu keramatnya mana. Keramat apa? Keramat dan khurafat itu beda, Pak. Ya. Nih ada keramat, ada khurafat. Kalau keramat, orang waliullah, kelihatan nama orang keramatnya, bisa jalan di air. Banyak yang menyaksikan. Terus ditulis oleh saya yang menyaksikan bersama-sama orang tuh. Syekh Alawi Al-Bantani Masya alal ma'i fi Bali. Ketika jalan-jalan di Bali, saya melihat bahwa Kiai Alawi berjalan di atas air. Itu namanya Kitabatul Karomah, menulis keramat para wali. Awas, keramat para wali itu yang ada yang hanya khurafat. Apa itu? Keramat yang nggak ada tapi dibohong-bohong. Syekh tuh bagus mogi bisa muncul dari sumur. Dia pergi ke Bali tidak melalui bandara, tidak melalui Banyuwangi. Dia masuk ke sumur di dapurnya, kemudian keluar di jet pumpnya Yai Suryadi. Itu namanya khurafat. Tidak terjadi tapi ditulis-tulis. Kebanyakan ada penelitian dari ilmuwan di Timur Tengah yang ada di kitab-kitab Balawi itu bukan karamah tetapi khurafat. Kejadiannya tidak ada, tapi ditulis-tulis Mi'raj 70 kali. Ditulis-tulis bahwa dia baca salam kepada Rasulullah, tidak berhenti baca salamnya kecuali dijawab oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pas saya teliti, namanya Ali Qoli Qosam. Jangankan dia berkeramat, orangnya saja teaya. Ora ono, namanya saja tidak ada. Dari mana sih ngomong orangnya tidak ada? Kalau Ki Alawi tadi itu kereng karena babnya rijalul hadis. Kereng, tahu kereng? Ketat dia itu, keras ketat. Jadi Ahmad bin Isanya aja dianggap tidak ada. Kenapa Ahmad bin Isanya dianggap tidak ada? Karena Ahmad bin Isa ditulis oleh Ba'lawi sekarang katanya seorang muhaddis, seorang perawi hadis. Kalau ditulis perawi hadis, harusnya namanya sudah ada di kitab Rijalul Hadis. Kiai Alawi sudah meneliti seluruh kitab Rijalul Hadis, tidak ada namanya Ahmad bin Isa. Maka dia katakan Ahmad bin Isa jangankan meriwayatkan hadis, orangnya saja tidak ada. Kenapa? Beliau standarnya ilmu hadis. Kalau saya standarnya ilmu nasab. Dalam ilmu nasab, karena ilmu nasab adalah bagian dari sejarah, maka kitab yang paling dekat masanya dengan Ahmad bin Isa itu menyatakan apa? Apakah dia ada ataukah tidak ada? Walau bukan kitab sezaman, tapi yang paling dekat ditemukan yaitu kitab Tahdhibul Ansab 435 Hijriah. Dia wafat 345, tapi kemudian 100 tahun kemudian ada yang mencatat namanya. Nah, ini di dalam ilmu sejarah bisa kita ambil karena apa? Tidak ada yang mencederai dia, tidak ada yang menolak kitab sebelum dia. Kalau ada kitab yang menolak Tahdhibul Ansab bahwa Isa al-Arad, Isa bin Muhammad An-Nakib tidak ada nama anaknya Ahmad bin Isa, maka ini rungkatnya bukan dari Ubaid, rungkatnya dari Ahmad bin Isa.
Dan sudah ada penelitian di Mekah, Ahmad bin Isa ini memang nasabnya juga batal. Tetapi saya kasihan kalau terlalu banyak yang batal-batal. Udah nggak apa-apa dah. Karena ada, walaupun jaraknya 100 tahun dari masa wafatnya Ahmad bin Isa, kita temukan kitabnya namanya Tahdhibul Ansab. Tahdhibul Ansab menyatakan Isa punya anak namanya Ahmad, maka kita pegang bahwa memang Isa punya anak Ahmad. Walaupun tidak ada sebelumnya kitab yang sejaman yang menyatakan itu. Kenapa? Kasihan. Karena kalau ini pun kita tolak, jaraknya lebih panjang lagi keterputusan nasab Ba'lawi ini. Kita hitung dari 345, ini kita hilangkan sampai ke ayahnya Muhammad An-Naqib dihitungnya. Kapan Muhammad An-Naqib itu wafat, di situ kita hitung keterputusan. Begitulah ilmu sejarah dan ilmu nasab bekerja untuk mengisbat nasab. Tidak ada kitab nasab yang menyatakan Ahmad bin Isa punya anak Ubaid. Karena kita sudah mengakui secara lemah pun bahwa Ahmad bin Isa ini ada, maka kita kemudian mencari dia punya anak berapa. Dia punya anak 3, Muhammad, Ali, Husain. Kitab ini 550 tahun mengatakan yang sama, anaknya 3, Muhammad, Ali, Husain. Baru di tahun 895 Hijriah, Ali bin Abu Bakar As-Sakran Ba'alawi mengarang kitab namanya Al-Burqatul Musyiqah. Di sini dia bilang anaknya Ubaid ini bagian daripada anaknya Ahmad bin Isa. Begitu ceritanya. Itu dari ilmu nasab, ilmu sejarah. Ilmu sejarah, kitab sejarah ditulis sejak abad ke-3 Hijriah. Abad kedua, Nasabuh Quraisy, Tarikh Baghdad. Kemudian di sekitar Yaman itu ada Tabaqat Fuqaha'il Yaman, ada Tabaqat Sulaha'il Yaman, ada As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk, ada Musallam Al-Lahaji, ada kitab Mir'atul Jinan. Semuanya tidak mencatat keluarga Ba'alawi Abdurrahman Segaf sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Baru ada setelah abad 9. Kalau dari abad 9 sampai sekarang 170 kitab pun ada. Tetapi dalam kaidah ilmu nasab, la yuhtaju bikasratil masadiri idza kana asluha min marji'in wahidin. Tidak dijadikan hujjah kitab-kitab yang banyak itu apabila kembalinya kepada satu referensi, Al-Burqatul Musyiqah. Jadi banyaknya kitab kemudian yang menyebutkan itu tidak bisa digunakan sebagai dalil bahwa nasab mereka sahih. Tidak bisa. Apalagi bukan kitab nasab.